Halo guys, kembali lagi dengan Brian Jasali Company Channel. Di sini saya akan menceritakan keluh kesah saya, ya, atau cerita saya yang akan saya ungkapkan pada konten kali ini. Dan saya anggap itu cerita saya, menurut saya ya, sangat penuh dengan sial gitu guys. Gimana kenapa saya sebut dengan sial? Sebelumnya tolong di subscribe dulu ya guys, dan klik tombol loncengnya ya guys, biar lebih semangat lagi untuk membuat kontennya yang lebih menarik lagi. Dan pertama yang saya sampaikan kali ini, ada keluh kesah saya yang sangat membuat saya pilu ya guys, yang dapat saya terima adalah sebuah musibah kali ini guys. Musibah seperti apa? Musibahnya ya, saya kehilangan sebuah tas, dan tas itu penuh dengan ada isinya gitu guys, isi yang penuh bermakna. Yang ada isinya itu buku-buku atau dokumen kantor, kunci kantor, dan uang lah. Dan uangnya juga cukup lumayan besar gitu. Dan saya di sini nggak mau menyebutkan angka digit atau nominalnya ya, karena kayaknya sepertinya Pak Malik gitu lah. Pokoknya kisarannya jutaan lah guys. Nah, pertama itu tasnya dibawa sama bapak saya, dan pada hari Minggu, itu kejadiannya hari Minggu guys, tanggal 27 ya, tahun 2022 ini. Nah, dibawalah buat jalan-jalan kan, keliling gitu kan, dan sekalian juga ada target tagihan kan, buat nagih juga kan. Saya kan juga mempunyai produk kan, kantong plastik dan kopi. Nah, di situ saya lagi nagih customer jatuh tempo gitu juga, makanya saya bawa dokumen tersebut gitu. Nah, dibawalah, kita mampir dulu lah ke GTC Mall, salah satu mall di Makassar ya, dekat Tanjung Bunga ya. Nah, di situ kita berangkat dan nyampe di mall itu jam 11 guys, jam 11 siang. Jam 11 siang itu kita udah parkir, jam 11:20 kalau nggak salah, wilayah bagian tengah ya. Nah, setelah kita udah parkir untuk mobilnya pakai Kijang Innova, pakai Kijang yang lama guys, itu punya bokap ya. Nah, itu udah parkir, kita parkir yang di bagian belakang paling ujung lah gitu. Nah, di situ ada sih yang di belakangnya parkiran yang dekat mobil itu, ada kayak orang lagi ngebangun gitu guys. Dekatnya mall tuh ada yang ngebangun, ada tukang bangun juga lah istilahnya. Kita nggak ada rasa curiga apa gimana ya, memang ada kesalahan teknisnya dari bokap ya, dianya lupa, mungkin lupa untuk nutup jendela mobil kaca ya kan, waktu parkir mau ditinggal masuk ke mall. Nah, itu cuma kebuka segini loh guys, kebuka kacanya itu segini ya, seginilah, seginian tuh kacanya yang kebuka. Dia bisa lah, matangan bisa masuk begini, bisa dia kalau dari atas ya. Nah, kita nggak ngerasa sih, nggak ngerasa apa-apa di sini, nggak punya feeling juga kan, nggak punya feeling buruk lah hal itu. Pada waktu di mall kita ya senang-senang aja gitu. Nah, waktu balik, kita baliknya waktu itu jam 2-an lah, jam 2, hampir jam 3 lah, hampir jam 3 itu kita pulang. Hampir jam 3 kita pulang ya kan, udah pulang nih, pulang di tengah-tengah jalan. Kita mau nagih juga kan, posisinya mau nagih. Dan setelah kita mau nagih tersebut, ngerasa nih, kok tas yang itu, tas yang biasa saya bawa kok nggak ada gitu kan, kok nggak ada gitu.
nggak mungkin deh yang lupa. Udah firasat mungkin ada di mall, soalnya tadi posisi waktu di parkir, kita waktu keluar dari mall itu melihat mobil kita kacanya kebuka guys, dan pintunya juga yang itu kayaknya udah kebuka guys, pintunya kebuka sedikit lah, pintu belakang. Nah kita balik lagi tuh, akhirnya udah balik lagi lah ke GTC Mall Makassar tuh kan, dekat Tanjung Bunga. Jalan ya lumayan jauh lah posisinya itu. Kita balik lagi, kita nyampe jam 4an atau jam setengah 5 gitu. Kita nyampe lagi di GTC Mall. Nah kita udah nyampe, kita tanya-tanya tuh kan, kita tanya-tanya ke satpam yang ada di situ kan, yang kita jelasin dari titik awal kita nyampe dan sebagainya ya kan. Saya ngerasa feeling itu hilang di situ gitu kan. Nah dari situ kita disuruh ngecek tuh, pertama disuruh ngecek CCTV, sama orangnya sering di skip kan, jadinya nggak tahu waktu awal tuh nggak tahu. Nanti akan gua tampilin deh CCTV yang diberikan dari satpamnya tersebut ya. Nah itu ditampilin sama satpamnya, dia di skip gitu, nggak kelihatan guys. Nah saya lihat waktu itu, oh memang nggak ada orang yang ngambil gitu kan. Nah di saat itu saya ngerasa nggak puas gitu dengan hasil yang kita cek, kok nggak menemukan apa-apa gitu kan. Iya Pak, yang penyewa itu Saya feelingnya gitu saja Pak. ada lah, itu pasti ada di CCTV, nggak mungkin orang mobilnya ketangkap CCTV juga posisinya kan. Nah saya mohon tuh ke namanya Pak R lah, inisialnya lah Pak R lah, Pak bantu lah kita buat untuk menyelidiki ini kan. Saya mau lihat CCTV-nya lebih jelas lagi gitu kan. Nah, kita atur loh, dilihat dari jam kita masuk kan jam 11-an, jam 11 lebih 21 kalau nggak salah, itu udah di parkiran. Nah sampai kita lihat sampai jam 3-an. Nah di situ ada momen guys, ada momen yang benar-benar sangat kita sayangkan gitu guys. Dan saya nggak menghujat ras atau suku ya, soalnya di situ saya waktu lihat CCTV-nya prediksi dia kulitnya dari segi kulitnya agak hitam guys. Tuh. Saya nggak menjatuhkan ngejudge ras ya atau menghujat fisik, body shaming enggak ya. Cuma dari penampilannya kulit hitam, dia memakai baju putih guys. Itu di jam 2 lebih 37 lah. Nah itu dia tiba-tiba datang dari arah barat parkiran, dia nyamperin tuh ke mobil gua kan, mobilnya bapak gitu. Dia kelilingin tuh. Pertama dia lihat tuh kaca kan kosong, kebuka tuh kan dikit. Nah kayaknya dia ngelihat ada tas di situ, kayaknya udah digambar guys dari awal. Dia lihat tuh tasnya di bangku belakang lah, sebelah kanan. Nah itu dia tiba-tiba lihat aja kan. Nah agak lama dia puterin tuh mobil kan, setelah dia puterin tiba-tiba guys tiba-tiba tuh tangannya tangannya masuk tuh kan begini kan, ibaratkan kebuka segini kan, dia masuk tuh begini. Mungkin dia muterin itu dia ngecek bagian mana sih ini tempat buka pintunya gitu kan. Nah dia masuk, dan kesalahannya di situ alarmnya dimatiin guys sama bapak gua. anjir bener ya, dimatiin tuh alarmnya, jadi nggak bunyi guys. Nah dibuka tuh pintu kan, cek sempat kelihatan di CCTV, nanti gua tampilin deh, gua sisipin lah ntar di video ini ya, ntar ada. Nah dia buka tuh sedikit aja, dia buka sedikit, nggak lebar kok, dia buka pintunya itu nggak lebar banget, sedikit lah dia buka. Nah tiba-tiba dia ngambilnya tapi nggak terlalu kelihatan, entah dia udah masukin begini ya, pas dia buka pintu mungkin dimasukin ke celananya ya. Tasnya nggak terlalu gede-gede amat kok, nggak terlalu tebel kok, bisa ditaruh di perut kok dia itu. Nah setelah itu dia jalan kaki udah keluar tuh kan. Nah dari situ
Terus ada bapak satpam yang satunya lagi, gua dikonfirmasi waktu itu, dibilangin kalau ada satu motor keluaran baru lah, Matic, nggak nyebut merek ya soalnya nggak di-endorse juga kan. Nah dia pakai salah satu motor Matic, masih baru itu motornya gitu. Nah yang ada platnya, yang waktu saya ingat itu platnya cuma ada di depan, yang bagian belakang motor kayaknya nggak ada plat deh. Soalnya kalaupun nggak ada plat kan nggak mungkin bisa masuk ke mall juga. Nah dia nggak ada platnya yang di belakang, cuma depan doang guys. Nah dari situ mungkin Pak Satpam yang inisial S ini dia ngerasa curiga terhadap satu motor itu. Soalnya dilihat sama dia dari jam siang ya, jam siang, nggak tahu lah jam siangnya dia jam berapa, kata dia sih, kata dia kan dari jam siang sampai tuh malam kan, gue ngeliatin sampai malam tuh di mall itu kan, sampai tutup lah jam 9. Nah sampai jam 9 nggak ada yang bawa itu motor balik gitu. Posisinya itu bukan parkiran motor, sepeda motor gitu, itu parkiran mobil semua guys, bukan parkiran sepeda motor. Dia di belakang mobil gua pas beginilah. Nah di situ akhirnya sama kecurigaan Pak Satpam tersebut digembok lah, dirantai. Mungkin siapa tahu besok itu menjadi salah satu tersangkanya ya kan, atau kendaraan tersangka pikirannya Pak Satpam S tersebut gitu kan. Makanya digembok, siapa tahu nanti besok bisa diinterogasi buat ditanya-tanya kan. Nah, sampai sekarang masih belum diambil guys itu motor. Nggak tahu ya kenapa ya, gua nggak ngerti juga lah. Mungkin dia saking ngerasa takutnya apa bagaimana, aku juga nggak ngerti ya soalnya soal hal itu. Tapi tadi bokap gua dipanggil sama pihak manajemen mall tersebut untuk membahas masalah ini gitu kan. Nah tidak hanya membahas hal ini, dan itu pun juga bakal diperkarakan, sudah diperkarakan, ada laporan ke pihak berwajib ya. Tinggal prosesnya aja sih, tinggal prosesnya kita udah bawain data-datanya semua, dan kita juga udah ngasih bukti-buktinya. Entah itu bukti dari menurut polisinya itu valid atau tidak, kemungkinan yang nggak tahu juga ya. Kalau menurut saya sih valid deh sih dari buktinya, soalnya hanya cuma satu orang yang deketin itu mobil, cuma satu orang pakai baju putih itu tersebut dan kulit hitam, itu aja. Bodinya agak gede lah, dikit lah bodinya. Cuma itu orang sih yang deketin mobil, dan dia kelilingin, dan terus dia yang buka, nggak ada temennya lagi, cuma dia seorang gitu kan. Ya mungkin itu tersangkanya, dan gue juga minta bantuan juga kan kepada akun media sosial Instagram Info Makassar Hit, terus Makassar Nongkrong ya kan, dan info Makassar yang lainnya lah. Gua sudah minta tolong buat nyebarin hal itu, dan takutnya nanti akan terulang kembali guys. Ada korban lagi guys untuk pembobolan kendaraan beroda 4. Kan kita nggak enak juga kan kalau misalkan kita mau shopping, mau belanja ya kan, kita mau belanja ke mall, tiba-tiba balik-balik entah barang kita atau spion mobil atau bagaimana, yang nggak ada yang diambil lah, atau enggak dibobol mobil kita ya kan nggak enak juga guys. Dan kemungkinan untuk saran saya sih mungkin lebih keamanannya tempat parkir tersebut harus bisa lebih ketat lagi sih gitu. Dan lebih menjamin lah buat ketenangan, dan buat ketenangan customer untuk yang belanja di mall tersebut gitu kan. Buat saran saya sih begitu. Dan untuk yang menjadi calon-calon pelaku, udahlah gitu kan, cari duit yang halal aja, jangan perlu cari duit cara mencopet, nyolong, atau bobol kendaraan orang lain dan sebagainya ya. Karena nggak baik juga guys buat penghidupan diri sendiri ataupun buat kehidupan keluarga, dan itu bukan jalan solusi keluar untuk meringankan krisis ekonomi guys. Itu bakal nanti akan menjadikan malah beban pada dirimu sendiri gitu. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau korban lapor polisi terus ketangkap polisi, urusannya kan makin beda guys gitu kan, makin jauh. Jadinya
makin banyak akan kerugian pada dirimu, dan dengan cara kamu mencuri, membegal dan sebagainya bukan jalan keluarnya guys. Lebih baik ya dinikmatin lah, kerja ya kerja, kita cari duit yang halal aja ya kan, kerja, usaha kayak bisnis, dalam kerja atau usaha pasti ada resikonya, nggak mungkin nggak ada resikonya, tapi resikonya kan nggak terlalu berat, apalagi sampai ke ranah hukum ya kan, kecuali kalau ada modus penipuan dan sebagainya gitu guys. Dan evaluasi untuk keluarga saya sendiri sih adalah gitu kan, evaluasi untuk keluarga saya ya harap tidak ceroboh lah gitu kan, harap untuk tidak ceroboh. Gimana sih, ibaratkan kucing nih, kucing dikasih pindang ya kan dikasih pindang walaupun dia harus loncat ya pasti tetap mau dong, tetap dilibas dong posisi kucing dulu lapar ya kan. Nah istilahnya gitu, jangan ngasih peluang pada calon-calon pelaku gitu guys, jangan pernah membuat peluang besar ataupun peluang kecil untuk adanya tindakan kriminal guys, walaupun tidak ada korban dan sebagainya, walaupun cuma harta ataupun barang kesayangan Anda yang menjadi korbannya guys. Gitu guys cerita dari saya, dan untuk video yang di CCTV akan saya sisipkan pada akhir video ya guys, dan ada saya sisipkan pada video-video ini ya guys, untuk waktu dari awal sampai akhir dari CCTV, dan itu akan saya postkan pada poin-poinnya ya guys. Buat teman-teman, see you dan jaga kesehatan selalu, dan sikap bertoleransi dan peduli dengan antara sesama guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya karena dia mau di pintu sebelah. Dah. Kayaknya kerannya Mas Tono lagi. Tuh. Ini ada di sana. Dia tidak tahu cara-cara jalan-jalannya. Ini Mas Tono bukan? Ini ya Pak yang penyewa itu, yang di Lesat Pak. Iya,